Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahal Nabil Hakiki dari kelas 2 SIA di sini. Saya akan menjelaskan tentang ini dia, menerapkan partial view, melakukan CRUD user lengkap dengan menerapkan partial view, HASMAC, validation, redirect, error sukses, dan repopulate from. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang user ini. Kita akan mulai dari rootnya dulu. Mana root user? Nah, di sini saat di URL dibuat /user, maka rootnya akan mengakses controller ini, controller user. Nah, selanjutnya akan menampilkan function index yang pergi ke bagian view dari user tersebut. Nah, setelah itu di sini ada function create. Selanjutnya ada function store untuk inputan data. Di sini di bagian HASMAC-nya ini. Ketika password diisi oleh atau diinputkan oleh user, maka passwordnya akan dienkripsi. Setelah itu, ini function redirect. Ini bagian redirect. Maaf, bukan function. Ini bagian redirect. Di sini redirect akan nge-return row index with jika itu berhasil atau sukses inputannya user berhasil ditambahkan. Nah, jika gagal inputannya, maka akan memberikan kalimat terjadi kesalahan muncul di web kalimat ini. Setelah itu, ini juga jika password diisi, untuk mengupdate password juga diberikan HASMAC dan juga diberikan redirect. Jika dia berhasil, maka keterangannya sukses. Jika gagal, terjadi kesalahan. Nah, ini function destroy untuk menghapus. Nah, jika menggunakan redirect, maka dia akan user mengakses function index. Nah, jika berhasil dihapus, maka keterangannya user berhasil dihapus datanya. Jika gagal akan keluar gagal menghapus user. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian indeks aja dulu. Nah, ini indeksnya. Di sini saya sudah menggunakan view parsial, ditandai dengan ini. Ini merupakan kontennya. Ini sectionnya, ini kontennya. Sampai sini end content. Nah, di sini nih, di konten ini berisi data-data inputan dan tombol-tombol. Seperti ini untuk meng-create atau tambah user.
Non-sedition ini untuk menggunakan notifikasi. Jika berhasil ditambahkan atau gagal, maka akan muncul keterangan. Selanjutnya ini bagian tabel di mana ada nama, email, password, dan aksi. Selanjutnya ini juga. Nah, ini merupakan tombol edit di sini. Dimulai dari sini ke sini, itu merupakan tombol edit untuk mengedit data yang sudah masuk atau data yang sudah disimpan. Dia akan root user.edit mengakses function edit yang ada di controller. Dan setelah mengakses itu, tapi di tampilan view-nya menggunakan view ini user.edit.blade untuk tampilan view-nya. Nah, sedangkan untuk hapus ini merupakan untuk bagian hapus akan mengakses controller destroy yang ada di user controller. Nah, sebelum yakin ingin menghapusnya, nanti itu bakal keluar notifikasi di atas ini, notifikasi JavaScript kalau tidak salah, itu salah satu JavaScript yang keluar kalimat yakin ingin menghapus user ini. Nah, di situ akan ada dua pilihan, oke dan cancel. Nah, jika user belum ada inputan, maka belum ada inputan datanya, maka akan muncul data belum ada data user di bagian di webnya. Selanjutnya kita ke bagian create. Nah, di bagian create ini merupakan bagian untuk menambahkan data user. Data user yang ini merupakan partial view, content. Ini juga merupakan error atau sukses untuk apa tadi? Repopulate from. Nah, di sini akan diminta inputan namanya. Untuk menginput nama, kolom menginput nama, ini kodenya sampai sini. Nah, ini merupakan yang ini untuk menyimpan value nama yang diinputkan oleh user. Selanjutnya, ada juga kalimat di webnya, masukkan nama lengkap. Ini merupakan pesan di situ di webnya. Terus inputan email sama seperti tadi, ini value untuk menyimpannya. Ini juga masukkan email, ada komen di webnya nanti. Ini password, begitu juga. Ini untuk menyimpan value-nya. Konfirmasi password ini merupakan untuk mengonfirmasi kedua kali passwordnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, selanjutnya ini button untuk kembali. Jika kita tekan nanti di webnya itu tombol kembali akan nge-root ke bagian index. Ini bagian submit. Jika datanya sudah dimasukkan, maka di webnya
ada button untuk simpan data. Ini dia kalimatnya. Selanjutnya untuk bagian layout untuk partial view. Nah, di bagian layout ini ada app.blade.php ini sebagai file ini untuk memanggil template-nya. Dimulai dari sini, ini mencakup semuanya. Panggilnya sampai bawah. Include. Menggunakan tag include. Terus ini merupakan bagian CSS untuk tampilan dan juga ini untuk bagian kalimat kalau tidak salah. Ini footernya ya, untuk bagian bawah template. Ini header. Untuk bagian atas di web ini JavaScript-nya untuk bagian script kayak aksi atau logo-logo dan aksi. Ini bagian sidebar-nya, bagian samping yang bisa ditekan untuk mengakses data. Contohnya kejadian bencana. Jika tombol ini ditekan, ini dia root-nya. Jika tombolnya ditekan, maka akan ke bagian kejadian bencana.index yang di sini. Setelah itu bukan halaman login. Oh iya. Tentang penghubungan halaman login dengan data user. Di sini saya sudah buat halaman login. Mana dia login? Nih. Ini view loginnya, ini merupakan CSS-nya. Ini untuk pemanggilan template. Pemanggilan dari template. Sebenarnya ini juga nggak dipakai juga, nggak apa-apa. Selanjutnya, nah, ini pesan jika password yang dimasukkan salah, maka akan mengeluarkan kalimat error atau password salah. Dan ini jika di password masukkan benar, maka akan keluar sukses kalimat di situ atau langsung ke halaman dashboard. Nah, coba kita langsung pembahasan ke controller login. Nah, ini controller login .index function index dari controller login. Nah, ini akan nge-review ke login yang file tadi dengan kode program itu. Ini lama register. Nah, ini merupakan proses loginnya. Di sini nih, kalau email yang nggak diisi, maka akan keluar kalimat. Ini keterangannya juga, minimal 6 karakter, password wajib diisi, email tidak valid, format email tidak valid jika salah, atau formatnya kurang apa. Ini terus nih bagian redirect jika benar password yang diinputkan oleh user di bagian login itu, maka akan pergi ke bagian dashboard. Nah, jika salah, email atau password yang dimasukkan salah, keluar kalimat ini. Ini merupakan fitur dari
redirect, dan akan kembali ke prom login. Nah, ini juga untuk nyimpan email, password agar dia bisa ngambil dari database. Begitu juga dengan yang di atas tadi ini. Ini juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian username. Cek apakah email yang dimasukkan sama dengan email data user. Jika sama, oke, jika export in view ya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas bagian repo platform. Oh ya, repo platform. Maaf, di sini saya lupa repo platform itu bagaimana. Mengisi ulang prompt dengan nilai inputan sebelumnya adalah fitur penting Laravel untuk menjaga agar inputan user tidak hilang saat terjadi error validasi. Itu sangat berguna agar user tidak perlu mengetik ulang semua data. Oh, bagian ini ya repo platform tuh. Nah, untuk bagian repo platform itu, nah ini bagian repo platformnya. Untuk bagian repo platformnya, contohnya ini. User. Kalau di sini nih, ini bagian repo platformnya. Ini bagiannya juga. Kalau di user, lalu bagian repo platformnya yang ini dia tadi. Kayak di bagian controller ada juga. Nah, ini dia. Ini juga bagian repo platform. Ini. Nah, fungsinya jika password atau inputan user itu salah, user tuh nggak perlu nginputin ulang untuk kedua kalinya, atau inputannya itu tidak hilang. Itu password. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ke bagian webnya. Seperti ini. Nah, ini juga bagian repo platform nih, jika sukses yang ini, khusus yang ini. Well, di login controller juga ada repo platform. Bagian yang ini.
Nah, di sini semisalnya saya lupa nama email atau passwordnya, maka akan saya asal saja. Nah, ini sudah muncul, kalau is missing add. Nah, kehilangan ini. Nah, tandanya wajib pakai itu. gmail.com password tentang email itu. Sikit apakah bisa? Nah, tidak bisa. Itu fungsinya tadi. Salah satu fungsi, salah satu function controllernya berfungsi. Nah, semisalnya saya menggunakan salah satu email user seperti send gmail.com. Salah password. Nah, di sini saya lupa password. Coba saya akan melakukan tambah user. Nah, password 1234567. Nah, simpan data. Oh, duplikat data. Sepertinya saya sudah mencoba. gmail.com 1234567. Apakah bisa bikin? Oke, muncul ke halaman dashboard, berhasil login. Nah, di sini untuk inputan usernya. Misalnya saya ingin tambahkan user ya. Namanya satu dua tiga empat lima enam. Nah, simpan data. Nah, berhasil ini dia muncul. Nah, dan passwordnya akan dienkripsi. Di sini juga ada untuk bagian edit user. Saya ingin edit kan, nambah namanya apa ya? Nah, dan berulang passwordnya. Update data user. Dan oke, berhasil. Anda ini dan passwordnya, enkripsi passwordnya juga beda di bagian tengah sama belakang ya. Nah, dan ini untuk menghapus usernya, contohnya seperti ini. Kan keluar button, notifikasi gitu, ini jika ditekan OK akan terhapus. Oke, terhapus. Dan keluar kalimat seperti ini, user berhasil dihapus. Selanjutnya dari lab. Terapkan partial view project. Halaman login pastikan menerima email dan password. Cek apakah email dimasukkan.
Oke. Nah, gimana jika tidak salah email dan password? Sigin. Nah, akan gagal kembali lagi sini. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.